Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Desinta Dwi Rapita, SPD SHMH. Saya merupakan dosen Prodi S1 Hukum, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang. Saya akan memaparkan pernyataan diri dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran. Salah satu mata kuliah yang saya ampu yaitu mata kuliah Ilmu Negara yang merupakan mata kuliah pada rumpun bidang hukum tata negara. Penjabaran saya mencakup prinsip DIA, Delivery Interaction Assessment, sebagai berikut. Deskripsi mata kuliah. Mata kuliah Ilmu Negara ini merupakan mata kuliah wajib di Prodi S1 Hukum Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang dengan bobot 2 SKS dan 2 JS. Tujuan dari mata kuliah Ilmu Negara yaitu untuk memperkuat pengetahuan dan juga pemahaman dari mahasiswa mengenai permasalahan-permasalahan berkaitan dengan negara dan hukum. Kemampuan yang diharapkan pada mahasiswa. Dengan mempelajari mata kuliah Ilmu Negara ini, mahasiswa diharapkan dapat menjelaskan konsep, sistem, dan juga permasalahan bersangkutan dengan kenegaraan, serta diharapkan mahasiswa mampu berkomitmen untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Materi pembelajaran. Materi pada mata kuliah Ilmu Negara ini berisi materi-materi yang berkaitan dengan pengetahuan dasar mengenai negara dan hukum. Antara lain, mempelajari pengertian ilmu negara, tujuan negara, dan fungsi dari ilmu negara. Kemudian hubungan ilmu negara dengan ilmu-ilmu sosial yang lainnya, teori tentang asal mula dan juga lenyapnya negara, tujuan, fungsi, susunan negara, bentuk pemerintahan, sistem konstitusi negara, teori tentang kedaulatan dan juga teori tentang pembagian kekuasaan, lembaga-lembaga negara, serta mempelajari mengenai negara demokrasi. Sistem pembelajaran atau mode perkuliahan yang dilakukan di kelas mata kuliah Ilmu Negara ini dilaksanakan secara luring maupun daring menggunakan LMS Universitas Negeri Malang yang biasa dikenal dengan SIPEJAR atau Sistem Pengelolaan Pembelajaran. Metode pembelajaran. Materi dipelajari secara menarik menggunakan case method atau berbasis kasus. Sedangkan interaksi antara mahasiswa dengan dosen itu terjadi di kelas dan juga di luar kelas. Sesuai dengan ketentuannya, mahasiswa berinteraksi dengan dosen dengan diposisikan mahasiswa sebagai subjek pembelajaran dan dosen sebagai fasilitator. Interaksi tersebut terjadi pada saat diskusi, tanya jawab, dan juga curah pendapat. Yang terakhir mengenai penilaian mata kuliah. Pada mata kuliah Ilmu Negara ini, penilaian dilakukan dengan memperhatikan dua aspek besar. Yang pertama yaitu aspek aktivitas partisipatif dengan bobot 50%, yang terdiri dari pencarian informasi, teori sumber, di saat mereka menyampaikan gagasan, pada saat diskusi, dan juga pada saat mereka melakukan proses analisis terhadap kasus. Aspek yang kedua yaitu aspek kognitif atau aspek pengetahuan dengan rincian sebagai berikut. Aspek sikap 10%, aspek tugas itu 5%, UTS 15%, dan UAS 20%. Berikut saya akan menampilkan cuplikan proses pembelajaran yang saya lakukan di kelas secara tatap muka. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Baik rekan-rekan semuanya, hari ini kita akan melanjutkan materi perkuliahan di Ilmu Negara, gitu ya. Setelah kemarin kita membahas tentang unsur-unsur negara, gitu ya. Baik, sebelum kita mulai perkuliahan hari ini, silahkan Ketua Kelas bisa memimpin doa.
Baik teman-teman, sebelum kita memulai perkuliahan pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dan menurut saya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Akbar. Baik, selanjutnya silahkan teman-teman akses si pejarnya masing-masing. Kita isi presensi dulu, silahkan. Sudah ya, sesuai dengan pertemuan kita hari ini, silahkan. Oke, sudah? Sudah ya? Oke, baik. Kita langsung saja mulai untuk bahasan kita hari ini, gitu ya. Secara khusus hari ini kita akan membahas tentang sistem konstitusi negara, gitu ya. Jadi sesuai dengan capaian pembelajaran mata kuliah kita di ilmu negara. Jadi mahasiswa diharapkan bisa berkomitmen begitu ya untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan hari ini kita sampai di sub CPMK 2.3 yaitu mahasiswa mampu menganalisis sistem konstitusi negara gitu. Masih ingat yang perkuliahan sebelumnya? Ada yang masih ingat kita bahas tentang apa? Mbak Sukma? Kita bahas tentang unsur-unsur negara. Betul. Masih ingat unsur-unsur negara itu ada apa saja? Iya, Dev. Wilayah dan pengakuan. Oke, Rafli bisa menambahkan? Rakyat. Oke, terima kasih. Jadi coba sebelum itu kita akan sedikit mereview pertemuan yang kemarin. Jadi di saat kita bicara tentang sebuah negara, maka terjadinya negara itu ada unsur-unsurnya, begitu ya. Harus ada unsur yang kita sebut bersifat konstitutif. Yang ini yang selalu kalau ada pertanyaan tentang unsur negara, biasanya jawabannya selalu 3 ini ya. Plus apa? 1? Pengakuan dari negara lain. Oke, tapi sebenarnya disempurnakan lagi gitu ya menjadi bersifat deklaratif. Jadi deklaratif itu yang bersifat konstitutif ditambah dengan tujuan negara, konstitusi, dan pengakuan dari negara lain. Nah, di pertemuan ini kita akan membahas salah satu unsurnya yaitu konstitusi. Ya, otomatis kita akan mulainya dengan bagaimana sih sebenarnya awalnya, begitu ya, sebelum masyarakat atau rakyat yang tinggal di satu negara itu akhirnya bersepakat untuk menggunakan satu konstitusi, gitu ya. Jadi dimulai dari ini, teman-teman tahu ini gambar apa? Jadi di situ ada manusia di bawahnya, gitu ya, di atasnya itu ada serigala. Jadi Homo homini lupus itu manusia itu layaknya serigala bagi manusia lain. Jadi kondisi awal manusia pada saat itu seperti ini. Jadi di mana seseorang atau manusia itu jika dia ingin berkuasa, jika dia ingin mempunyai kekuasaan, maka dia harus memposisikan manusia lain itu seperti layaknya serigala begitu. Jadi manusia seperti layaknya serigala begitu. Jadi Homo homini lupus itu manusia yang layaknya seperti serigala. Kemudian berkembang keadaan alamiah manusia sebelum adanya yang namanya masyarakat. Begitu ya. Jadi dari Homo homini lupus mereka menjadi bellum omnium centra omnes. Jadi sebuah perang antar segala melawan semuanya. Jadi di saat mereka Homo homini lupus, mereka kan akan berusaha untuk punya posisi gitu ya. Mereka merasa harus aman, merasa harus bisa menjalani kehidupannya gitu. Maka terjadilah perang untuk semuanya. Gitu ya. Lama-kelamaan akhirnya mereka mulai sadar. Gitu ya. Karena ada satu kesadaran untuk membuat satu perjanjian. Kalau diterus-teruskan antara manusia satu dengan yang lainnya terus bersiteru gitu ya, maka tidak akan mencapai satu kesepakatan yang saling menguntungkan. Sehingga mereka bersepakat untuk membuat faktum atau kontrak sosial. Nah, kontrak sosial inilah yang di beberapa pertemuan awal kemarin kita bahas tentang apa? Teori asal mula negara itu, ya kan? Ada yang kontrak sosial, ada yang karena iya gitu ya, ada yang karena agama gitu ya, ada teori tentang apa kemarin?
Ya, yang jadinya negara, asal mula negara salah satunya karena ada teokrasi ya. Jadi karena ada terbentuk karena seseorang itu dianggap sebagai Tuhan begitu ya. Nah, itu kan sebenarnya perkembangannya ya, sampai pada akhirnya orang menyadari bahwa negara itu terbentuk dari yang namanya kontrak sosial gitu. Nah, dari kontrak sosial ini rakyat akhirnya menyerahkan kekuasaan itu kepada seseorang. Ternyata seseorang itu primus inter pares, jadi dia itu sewenang-wenang gitu ya. Jadi di satu sisi kebutuhan rakyat adalah untuk dipimpin, gimana caranya kita bisa mencapai tujuan negara gitu. Tapi ternyata di sisi lain gitu ya, si pemimpin yang dipilih tadi itu bertindak sewenang-wenang. Bahkan kalau di dalam ada teman-teman yang non muslim di Alkitab itu ada yang disebut dengan kaum atau bangsa Leviatan gitu ya, orang-orang yang keji, yang kejam begitu. Nah, sampai pada akhirnya disepakati berarti harus dibatasi nih gitu. Nah, di saat dibatasi ini ada yang kita sebut sebagai pembatasnya apa? Nah, konstitusi hadir sebagai satu pembatas. Gitu ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut. Ya. Next, bagaimana konsep konstitusi itu? Nah, sebenarnya konstitusi itu kalau kita lihat dari istilahnya berasal dari berbagai macam istilah gitu ya secara harfiah. Ada penyebutannya hampir sama gitu ya di beberapa negara. Gitu. Misalnya di Prancis juga disebutnya konstituer gitu ya. Di Inggris ya konstitusi gitu ya, constitution gitu. Itali sama gitu ya, Belanda konstitu. Jadi itu bacanya konstitusi juga ya. Gitu. Termasuk di Jerman itu kita sebut dengan Verfassung. Yang artinya apa? Jadi sama-sama artinya membentuk, menyusun, membentuk, menyusun gitu. Apa? Membentuk negara. Jadi dari sini kita bisa artikan bahwa konstitusi itu adalah untuk membentuk suatu negara atau menyusun dan menyatakan suatu negara itu ada. Itu sebenarnya konstitusi. Jadi kalau kita kembali ke slide yang sebelumnya tadi, jadi di saat masyarakat mengalami proses yang begitu panjang perjalanannya, kemudian mereka kontrak sosial, setelah kontrak sosial mereka memilih pemimpin, tapi ternyata pemimpinnya sewenang-wenang gitu ya, apa kata pemimpin gitu kan, akhirnya menjadi otoriter dan seterusnya. Nah dari situ ada konstitusi yang akan memberi batasan gitu. Next. Nah ini, konstitusi juga seringkali disamakan dengan Undang-Undang Dasar. Dari mana ini asalnya? Jadi sebenarnya berasal dari bahasa Belanda, grondwet. Grond itu artinya dasar atau tanah, wet itu undang-undang. Makanya disebut dengan Undang-Undang Dasar. Ya, kalau secara harfiah kita bisa simpulkan akhirnya yang namanya konstitusi itu adalah seperangkat aturan atau hukum yang berisi ketentuan tentang bagaimana pemerintah diatur dan dijalankan. Tadi itu ya, walaupun ada pemimpin, tapi pemimpin pun juga tunduk patuh kepada aturan itu. Gitu ya. Itu. Nah, aturan atau hukum yang terdapat dalam konstitusi ini mengatur hal-hal yang amat mendasar. Makanya disebut juga sebagai hukum dasar. Gitu ya. Jadi yang dimuat hanya hal-hal dasar. Kalau yang detailnya tidak ada di dalam konstitusi. Gitu ya. Oke. Nah, dari situ kita bisa membagi pemaknaan konstitusi itu menjadi dua. Jadi dimaknai secara luas maupun dimaknai secara sempit. Ya, kalau secara luas itu ada konstitusi tertulis dan tidak tertulis. Kalau secara sempit itu disamakan artinya maknanya dengan Undang-Undang Dasar. Oke ya, jadi dari situ ada beberapa pengertian mengenai konstitusi dan juga kita bisa simpulkan gitu ya, kalau konstitusi tadi itu diberi makna bahwa dia itu bisa tertulis, bisa tidak tertulis, kemudian dia itu juga memuat hal-hal yang dasar, yang rinci-rinci nggak ada ya di konstitusi gitu, hanya hal-hal yang mendasar saja, yang penting-penting saja begitu.
Menurut KC Ware juga seperti itu. Dia menyebutkan bahwa konstitusi itu adalah keseluruhan sistem ketatanegaraan dari suatu negara, berupa kumpulan peraturan. Jadi konstitusi itu tidak hanya satu aturan, tapi kumpulan dari beberapa aturan yang membentuk, ya, yang mengatur atau memerintahkan di dalam pemerintahan suatu negara. Ya, jadi semua tunduk patuh terhadap peraturan ini yang kita sebut dengan konstitusi ini. Oke, kita lanjut. Kira-kira dengan melihat pengertian dan pemaknaan konstitusi yang seperti itu, pertanyaan saya berarti fungsinya konstitusi apa ya? Oke, Mas Rafli, silahkan. Menurut saya fungsinya itu untuk mengatur jalannya masyarakat biar tertib. Ya. Oke, baik, terima kasih Mas Rafli. Tadi itu fungsi konstitusi adalah untuk mengatur jalannya bagaimana aktivitas di dalam satu negara, masyarakat, gitu ya. Boleh, terima kasih. Ada lagi? Mbak Devi, boleh, silahkan. Kalau menurut saya sesuai dengan yang dijelaskan sebelumnya tadi ya Bu. Kalau konstitusi itu untuk mengendalikan rakyat, nah itu jadi konstitusi bisa jadi untuk sebagai sarana mengendalikan masyarakat agar berperilaku sesuai dengan undang-undang itu. Oke, jadi sebagai sarana untuk mengendalikan. Sepakat teman-teman? Sepakat ya. Jadi dengan adanya konstitusi tadi masyarakat akhirnya bisa dikendalikan. Tidak semaunya sendiri, gitu ya. Jadi semuanya sesuai dengan yang diatur, gitu ya. Oke, terima kasih teman-teman. Coba kita akan lihat secara teoritik, maka fungsi daripada konstitusi ada beberapa, gitu ya. Penentu pembatas kekuasaan tadi ya. Jadi untuk membatasi kekuasaan dari organ-organ negara, atau kita biasa sebut dengan lembaga negara, begitu ya. Untuk mengatur hubungan kekuasaan negara dengan organ negara yang lain, begitu ya. Untuk pemberi atau sumber legitimasi terhadap kekuasaan negara ataupun kegiatan-kegiatan, gitu ya. Jadi sebagai sumber hukumnya, gitu. Jadi kalau kita mau membuat satu kebijakan, satu aturan yang lain, maka konstitusi ini kita tempatkan sebagai legitimasinya, dasar legitimasinya, gitu ya. Oke, next. Selain itu juga penyalur, pengalih kewenangan dari sumber kekuasaan yang asli. Kalau kita negara demokrasi ya berarti dari rakyat, ya, yang kemudian dialihkan, kan begitu ya. Jadi konstitusi ini menjadi sarana juga. Dan lain-lain, tadi disebutkan juga Mbak Devi tadi ya, pengendali gitu ya, atau social control gitu ya. Jadi sebagai pengendalian gitu ya. Tuh. Nah, ini beberapa fungsi daripada konstitusi, teman-teman ya. Oke. Nah, nilai pentingnya sebenarnya apa sih begitu ya? Kalau kita melihat dari salah satu teorinya C.F. Strong gitu ya, yang mengatakan bahwa konstitusi itu hadir gitu ya. Jadi kehadiran konstitusi itu merupakan condition sine qua non atau menjadi syarat mutlak. Kembali ke bahasan kita minggu lalu. Disebut sebagai negara, maka salah satu unsurnya kalau sudah ada rakyat, ya, wilayah, pemerintahan, ya apa ini pemerintahannya gimana nih? Maka harus ada konstitusi. Gitu ya, menjadi syarat mutlaknya sebagai negara yang berdiri. Nah, itu nilai pentingnya konstitusi. Selain itu, konstitusi juga merupakan sosial kontrak gitu ya. Jadi dia menjadi kontrak sosial. Jadi di dalam konstitusi itu disepakati hal-hal yang nantinya digunakan sebagai dasar untuk menjalankan negara itu mau gimana. Ya enggak? Di setiap konstitusi itu pasti salah satunya ada tujuan negaranya mau ngapain nanti. Mau mencapai apa saja. Nah, itu pasti ada di konstitusi. Makanya menjadi kontrak. Gitu ya, sosial kontrak. Oke ya? Oke. Nah, materi muatannya, jadi kalau kita sudah membahas tadi tentang konstitusi itu apa, fungsinya apa, nah sekarang materi muatannya apa? Ada beberapa ahli sebenarnya gitu ya, yang menyampaikan pendapatnya mengenai muatan atau substansi daripada konstitusi. Teman-teman bisa akses si pejarnya
untuk melihat materi ini, silahkan boleh dipelajari gitu ya, diisi pejarnya masing-masing. Di materi tentang konstitusi ini, di sana ada beberapa pendapat ahli yang teman-teman bisa pelajari tentang muatan atau substansi konstitusi. Ya, oke. Nah, untuk memperdalam pemahamannya teman-teman, coba kita diskusikan bersama ya, mengenai kalau tadi itu konsep secara umumnya tentang konstitusi itu seperti apa. Nah, sekarang kita mau mencoba untuk melihat bagaimana sih kalau konstitusi di Indonesia. Nah, indikatornya coba silahkan berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing. Kita akan mencari tahu sebenarnya bagaimana sih isinya, muatannya, gitu ya. Terus kemudian kita cari kedudukannya itu seperti apa di negara Indonesia, gitu ya. Kemudian juga bagian-bagian daripada konstitusi itu apa, gitu ya. Oke, kita berkumpul dengan kelompoknya masing-masing, boleh ya? Ya, yuk silakan. Permasalahan bagaimana konstitusi di Indonesia. Nah, untuk yang poin yang pertama, bagaimana sih isi atau muatan dari konstitusi Indonesia itu? Nah, salah satu muatannya yaitu tentang proses menentukan kepala negara. Jadi di dalam konstitusi itu ada bagaimana cara menentukan kepala negara atau kalau di Indonesia itu presiden gitu ya. Hal ini terdapat dalam pasal 6A yang menyatakan bahwa presiden dan wakil presiden selaku kepala negara di Indonesia itu dipilih langsung oleh rakyat. Dan berdasarkan fenomena yang saat ini terjadi, kan banyak sekali kayak ada judicial review tentang pemilu, kemudian keputusan pemilu juga akhirnya disamakan dengan konstitusi atau dikaitkan dengan konstitusi. Jadi menurut kami konstitusi itu juga harus memuat tentang proses menentukan kepala negara. Untuk pertanyaan kedua adalah bagaimana sih kedudukan dari konstitusi Indonesia itu? Nah, kedudukannya adalah sebagai sumber dari segala sumber hukum. Jadi artinya undang-undang di bawahnya, peraturan di bawahnya itu harus sumbernya dari konstitusi Indonesia atau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Kemudian untuk yang soal yang ketiga, bagaimana bagian-bagian di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia itu? Yang pertama adalah pembukaan, kemudian batang tubuh, dan yang ketiga adalah pasal-pasal. Itu saja dapat kami jelaskan dari kelompok kami. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih, kita beri aplaus untuk Mbak. Oke ya, sekarang kita bahas ya setelah kita di tempat duduknya masing-masing, coba kita bahas dari apa yang tadi sudah didiskusikan oleh kelompok masing-masing gitu ya. Tadi ada beberapa yang sudah menjelaskan mewakili kelompoknya, ada Mbak Farah, Mas Rafli, Mbak Sukma, terima kasih. Nah, kita akan coba lihat dulu yang pertama ya. Pertanyaan yang pertama tentang isi atau muatannya gitu ya. Isi atau muatan itu kalau dalam teori kita sebut sebagai syaratnya Undang-Undang Dasar. Jadi Undang-Undang Dasar atau konstitusi itu bisa disebut sebagai konstitusi jika ya, satu, dia memuat bentuk negara. Tadi belum sempat ada yang menyampaikan ini ya. Oke. Yang kedua, memuat hak-hak fundamental atau hak asasi manusia. Sudah disebutkan ya tadi ya, Mas Rafli, kelompok 2 tadi ya, terima kasih. Jadi hak asasi manusia itu menjadi salah satu syarat isi muatan daripada konstitusi. Jadi bentuk negara, hak asasi manusia. Yang ketiga, lembaga-lembaga tinggi negara. Tadi Mbak Farah ya, kelompok 1 tadi juga menyebutkan gitu ya. Apa tadi Mbak? MK gitu ya, BPK, MPR, kan itu lembaga-lembaga tinggi negara, DPR gitu. Nah, ternyata di konstitusi kita juga dijelaskan mengenai lembaga-lembaga tinggi negara. Oke ya. Yang berikutnya seperti yang disampaikan kelompok 3 tadi ya. Jadi proses memilih pemimpin atau kita biasa sebut dengan pemilu itu juga menjadi salah satu isi muatan daripada Undang-Undang Dasar atau konstitusi. Oke, bahasan yang kedua tadi kita membahas tentang
kedudukan gitu ya. Secara teoritik ternyata sebuah konstitusi itu karena pengertiannya tadi di awal kita menyebut sebagai hukum dasar. Berarti kedudukannya pasti dia menjadi norma yang paling tinggi. Tadi ada beberapa kelompok yang menyebut ya bahwa Undang-Undang Dasar itu kedudukannya sebagai norma tertinggi atau hukum dasar. Atau tadi apa disebut dengan norma dasar. Atau tadi kelompok 3 menyebut sumbernya segala sumber hukum. Artinya apa? Karena posisinya dia tertinggi, otomatis dia akan menjadi sumber dari segala sumber hukum yang ada gitu ya, atau peraturan perundang-undangan yang ada. Masih ingat nggak? Tadi sempat Rafli menyampaikan undang-undang ini. Beda nggak undang-undang sama undang-undang dasar? Beda. Yang disebut konstitusi undang-undang apa undang-undang dasar? Undang-undang dasar. Yes. Jadi yang kita sebut sebagai hukum tertinggi itu adalah undang-undang dasar atau konstitusinya. Karena tadi kedudukannya katanya tertinggi, berarti ada peraturan yang berada di bawahnya ya. Ya, ada apa saja? Masih ingat? Oke lang, undang-undang atau perpu. Apalagi? PP, peraturan pemerintah. Peraturan pemerintah di sini. TAP MPR setelah undang-undang apa sebelum undang-undang? Setelah TAP MPR. Terus PP. Setelah itu Perpres. Setelah itu Perda. Nah, Perda itu ya tadi itu lang ya. Jadi ada peraturan kepala daerah. Kepala daerah berarti mulai dari kabupaten, kota, dan provinsi. Wis pointer yang ini ya. Oke, jadi karena posisi peraturan perundang-undangan seperti ini dan undang-undang dasar itu posisinya paling tinggi kedudukannya, maka dia disebut sebagai hukum tertinggi, sumber hukum bagi peraturan yang lain. Artinya semua peraturan-peraturan yang berada di bawahnya Undang-Undang Dasar, mereka harus mengacu kepada Undang-Undang Dasar. Itu yang disebut dengan kedudukan konstitusi bagi sebuah negara adalah sebagai hukum dasar atau norma hukum. Kalau sifatnya itu rigid gitu ya, singkat, karena hanya memuat hal-hal yang mendasar tadi, yang penting-penting saja ya. Baik, terakhir saja kita bersama-sama menyimpulkan ya teman-teman sistem konstitusi negara kita gitu ya. Jadi sistem konstitusi sebuah negara. Kalau saya tanya yang pertama tadi, kita bisa simpulkan bahwa konstitusi itu adalah hukum tertinggi, hukum dasar gitu ya. Kita bahas tadi yang pertama, apa muatannya? Berisi bentuk negara, hak asasi manusia, lembaga-lembaga tinggi negara, proses pemilihan kepala negara atau pemilu. Jadi muatannya ada itu. Kalau kita tanya tadi kedudukannya tadi sebagai hukum dasar, hukum tertinggi. Nah, kemudian yang berikutnya yang bisa kita simpulkan adalah bagian-bagiannya. Jadi kalau kita bicara Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, berarti bagiannya ada dua, yaitu Pembukaan pasal-pasal. Oke, terima kasih, kita beri aplaus untuk kalian semuanya. Oke, baik ya. Perkuliahan kita hari ini kita cukupkan gitu ya. Terima kasih teman-teman semuanya. Mohon maaf untuk pertemuan berikutnya. Silahkan, karena kita sudah belajar tentang konstitusinya, kita coba pelajari tentang kedaulatan ya, teori kedaulatan gitu ya. Silahkan nanti setelah perkuliahan ini teman-teman bisa akses materinya di Spejar tentang teori kedaulatan. Kita ketemu minggu depan untuk membahas ini ya. Oke, terima kasih semuanya. Mohon maaf, kita ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.